Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Tidak terasa kita sudah masuk di hari yang ke-8. Kita tetap harus menggunakan kesempatan dengan baik. Untuk apa kita menerima karunia Roh Kudus? Siap untuk memuji Tuhan? Siap untuk mendengarkan firman? Kita harus siapkan hati kita. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama datang kepada Tuhan, minta tolong Joshua ayatnya. Kita akan bersama-sama baca dengan suara yang keras. Mazmur 103 ayat pertama sampai yang kedua. 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu, untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan dan limpahkan dalam hidup kami. Kami berterima kasih karena Engkau terus memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesempatan, memberikan kami kesehatan sampai saat ini, sampai detik ini ya Bapa. Kami percaya apapun yang boleh kami lakukan, itu semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berikan kami hati yang terus mau memuji nama-Mu. Berikan kami hati yang terus mau mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Tuhan saat malam hari ini kami mau bersama-sama datang untuk memuji, mengucapkan syukur kami, menyembah nama-Mu yang layak ditinggalnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang boleh ada di tempat ini dengan urapan yang baru, urapan yang sama, urapan yang penuh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita mau berikan suara kita yang terbaik untuk menyembah nama Tuhan. Biarlah saat malam hari ini kita mau bersama-sama melihat kekudusan Tuhan itu turun menaungi setiap kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
kembali angkat pujian ini. Saya mengundang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Mari dengan segenap hatimu katakan, kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Nyanyi kudus, kudus Kau Tuhan, kami sembah nama-Mu. Engkau kudus. Haleluya. Kau kudus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kau kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Masih tetap semangat?
Kita percaya. Masih tetap kuat berdiri? Amin. Kita harus tetap kuat untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Kita mau katakan pujian yang berkata, buka mata hatiku. Biarlah pujian ini boleh membuka mata hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Kita mau kembali katakan pujian ini. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kita percaya kita sudah buka hati kita. Saatnya Tuhan memberikan kita kuasa. Amin. Kita akan diberikan kuasa karena kita mau meminta kuasa yang dari Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya.
Kita mau lebih lagi katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan kita. Saya mengundang untuk petugas persembahan. Sebelumnya nanti dengan kasih Kristus dari Kesia akan berdoa untuk persembahan yang akan dijalankan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Setelah kami akan memberikan persembahan, gantikan supaya tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum Tuhan. Kau yang terus memberkati dalam kehidupan mereka yang sudah memberi maupun belum Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan supaya persembahan ini untuk lebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mungkin ada yang mau bersaksi. Kita sudah masuk di hari yang ke-8. Ada yang mau bersaksi? Oh, Ibu Oni dulu, Bu Nani ya. Nanti setelah itu Ibu Nani. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kemarin di belakang itu saya ditunjuk-tunjuk bersaksi. Saya enggaklah besok, tapi sepintas di otak saya bilang, nak kelewat piye ya, maksudnya begini, kalau tiba-tiba saya enggak ada, wah saya enggak sempat bersaksi gitu ya. Jadi, wah janganlah Tuhan sih itu, karena tapi otak saya yang ngomong rasanya seperti itu. Makanya malam ini saya mau bersaksi kepada Bapak Ibu. Ketika firman yang disampaikan mengenai kita mendapat Roh Kudus, yaitu mengenai hati, mengenai pertobatan, saya itu teringat kepada awal-awal saya menerima Roh Kudus ya. Jadi istilahnya lagi hangat-hangatnya, lagi cinta mula-mula begitu. Di persekutuan kemarin ada Butirsa, jadi kemarin itu saya ingat karena ada Butirsa ya. Ketika ada Butirsa, saya dipasrai oleh 3 orang anak ya, anak remaja, mungkin sekitar SMP begitu. Nah, kita berdoa juga mengenai minta Roh Kudus ya. Saya ingat tempatnya itu di bawah tangga, nyelempit Bapak Ibu ya. Saya juga, karena background saya itu gereja Protestan Bapak Ibu, gereja saya kalau di Semarang itu di Karangsaru ya. Nah, jadi baru gereja karismatik itu ya di sini ya, di gereja yang lama begitu. Nah,
ketika saya di Basra itu, saya juga ngomong sama remaja itu, saya ngomong, kita minta kekudusan daripada Tuhan, kita minta pengampunan daripada Tuhan, ya. Nah, ketika itu enggak tahu mana mereka karena masih polos, mereka berdoa, saya berdoa, minta kekudusan, ayo sama-sama gitu. Nah, ketika itu kita memuji Tuhan, dua orang anak ini langsung kepenuhan Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa roh. Ketika saya sempat buka mata, yang satu sudah meninggalkan tempat itu, ya. Jadi, tapi saya tahu anak ini memang nggak tahan gitu, ya. Jadi Bapak Ibu, kita kalau yang kita rindu, kepengin, aku kepengin bisa terima Roh Kudus, aku kepengin bisa berbahasa roh. Itu pertama kita harus minta, ya. Kita minta Tuhan juga kuduskan hati kita. Nah, dan bersama-sama, ya, bersama-sama. Makanya kemarin ketika Mas Arief ngomong, wah, ketika membentuk lingkaran dia nangis, saya paginya saya juga sempat WA sama Pak Arief. Saya ngono, Pak, waktu firman itu Pak, firmannya bagus Pak. Wah, tapi ketika berdoa semarak Pak, saya gitu. Saya enggak tahu, pokoknya semarak gitu ya. Saya ngomong, Mas Novi, firman itu bagus. Nah, ketika berdoa itu semarak gitu, saya ngomong gitu. Nah, saya salah satu chatnya bawahnya gini, ketika hari Minggu yang kemarin, saya gitu. Saya itu pas penyembahan kok sempat melihat beberapa jemaat itu ketika penyembahan kok enggak membuka mulut. Jadi ketika kita mau terima bahasa roh, kita itu menerima, itu jangan diempet Bapak Ibu ya. Suami saya juga dulu ngempet, kalau mau bengok ya bengok aja enggak apa-apa. Jadi jangan diempet. Kemarin saya lihat ada satu rodok ngempet, takut gitu, takut bengok ya, takut mungkin malu atau enggak apa-apa ya. Kalau memang awal mula itu biasanya malah bengok ya, karena enggak bisa mengontrol, belum bisa mengontrol ya. Jadi bengok enggak apa-apa ya. Jadi mari nanti kalau ada yang berbeban, yang kepengin ya, kalau sudah mendapatkan bahasa roh yang baru, sama-sama kita berseru kepada Tuhan ya, karena Tuhan itu kalau kita berseru Tuhan akan mendengar. Kita berseru rame-rame di tempat ini sehingga penuh gegap gempita dengan bahasa-bahasa baru yang Tuhan berikan kepada kita. Itu aja ajakan saya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, jadi berbahasa roh itu penting. Karena bahasa roh itu merupakan bahasa yang tidak bisa ditembus iblis. Iblis masih bisa menembus ketika kita berbahasa Indonesia berdoa. Tapi ketika kita berbahasa roh, jangan pernah kita terus malu. Ketika lidah kita mulai bergetar, mulai ada Roh Kudus yang beracara, katakan saja, ikuti saja. Nggak usah malu, nggak usah terus mikir, wah nanti jejerku mikir apa ya. Jangan, tapi kerjakan saja. Karena apa? Itu yang dimau Roh Kudus. Amin. Mau? Ada kesaksian satu lagi, Bu Nani. Mari Bu Nani, maju ke depan. Karena di syuting Bu Nani. Salam Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebelumnya, karena saya tuh kalau kesaksian suka enggak takut ya, takut. Tapi hari ini saya harus berani, karena kemarin waktu saya didoakan Pak Arief, saya suruh berdamai. Jadi perkataan Pak Arief itu saya ingat terus. Ya, mungkin saya juga ada kepahitan ya, ada kepahitan, ada kekecewaan. Tapi saya enggak berani mengatakan ya. Sampai suatu saat itu saya pernah bilang sama Cik Wen itu saya bantah loh, maaf ya Cik Wen. Gini,
wis aku mau keluar Cik Wen, nggak betah saya, nggak kuat Cik Wen. Ojo bu, ojo bu. Cik Wen tuh yang ngeri-ngeri saya, tapi saya tuh kayak marahnya tuh sampai ke dalam. Jadi saya tuh wis pokoknya aku metu pokoknya gitu, nggak mau ke gereja GBT. Tapi setelah saya ikut ini pencurahan Roh Kudus, saya tuh kayak dulet-ulet di sini tuh rasanya kayak dulet-ulet. Ayo kudu berani, kudu ngomong, kudu ojo ngempet, jangan menyimpan sampah. Tuhan seperti itu ya, saya berdoa. Tuhan jangan menyimpan sampah kalau kamu mau berkenan di hadapan Tuhan, jangan menyimpan sampah. Dan kamu harus berani memaafkan orang yang mungkin mengecewakan kamu, yang menyakiti kamu, lepaskan supaya kamu bisa plong gitu ya. Nah, makanya saya itu beberapa hari ini saya berpikir, wah ini apa ora ya maju. Saya takut salah ngomong. Tapi hari ini tadi pagi saya berdoa itu seperti ada dorongan. Kamu harus berani berdamai. Ya, harus berani berdamai. Bapak Ibu, saya menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan itu seperti menyumbat ya, menyumbat hati kita seperti sampah yang tidak terbuang, kotoran yang tidak terbuang. Tapi hari ini saya puji syukur, saya berterima kasih sama Tuhan. Untuk hari ini saya sudah bisa melepaskan semuanya. Tadi malam saya sudah merasa lega sekali karena sudah saya lepaskan semua beban saya, kekecewaan saya, sakit hati saya. Dan saya itu ya rodok menyesal itu berbantah sama Cik Wen. Tapi Cik Wen itu baik kok. Dia bilang sabar, sabar, sabar. Nanti pasti ada baiknya. Percaya Mbak Cik Wen. Sekarang Cik Wen saya sudah saksikan ya. Saya minta maaf. Sekian. Terima kasih. Sekian kesaksian saya. Tuhan memberkati kita semua. Kita harus buang rasa pahit dan rasa kecewa. Tidak ada gunanya. Salah satu resep kalau saya pribadi, bagaimana kita bisa tetap kuat dan bertahan. Uang ngomong opo, cuek aja, itu aja. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau berikan hati kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui setiap perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datang
mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau kembali katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang. Ya Tuhan, Engkau terus hadir dalam hati kami. Engkau terus penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Engkau Yesus. Kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, Dengan api, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. dengan api Roh-Mu. Benar Tuhan, hari ini Tuhan kami mau setiap kami memiliki minyak yang baru untuk kami boleh membakar minyak kami sehingga api kami terus menyala di dalam Engkau Tuhan. Kami minta minyak yang baru itu boleh turun, Engkau mengurapi kami Tuhan. Minyak-Mu itu ada di dalam hati kami Tuhan, sehingga api-Mu terus membakar hati kami Bapa, hati kami yang terus merindukan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin percaya hari ini Tuhan, Engkau yang akan berkata-kata bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau singkapkan apa yang menjadi keinginan hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Hamba-Mu terbatas tapi kuasa-Mu tidak terbatas. Kami semua terbatas dalam menafsirkan apa yang Engkau inginkan, tapi Roh Kudus-Mu yang akan mengurapi setiap kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan beri dalam hidup kami melalui firman ini Tuhan. Tuhan terus memberikan kelembutan di dalam hati kami. Roh Kudus itu lembut di dalam hati kami sehingga firman ini boleh kami terus pakai dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini waktu-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan, kita kembali lagi di hari yang ke-8 pada sore malam hari ini. Masih tetap semangat, amin? Ya, saya melihat semakin banyak api-api Tuhan yang terus menyala-nyala di dalam kehidupan kita, di dalam menanti-nantikan puncak pekan Pentakosta yang akan kita terima pada hari Minggu nanti. Nah, saat ini kita akan terus belajar dan melanjutkan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi setiap kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin kita sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana Petrus dipakai Tuhan melalui Roh Kudus untuk menyembuhkan seorang yang lumpuh. Ya, terkadang dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah sakit penyakit mungkin, atau kita sudah dari kecil mungkin mengalami hal-hal trauma secara mental, atau kita pernah berkata, aku nggak bisa kalau misalnya tempat tidurku goyang sedikit itu aku mengingat masa lalu. Contohnya pernah mengalami tsunami atau pernah mengalami gempa. Seperti saya kalau dengar suara truk gemuruh gitu tuh saya mesti langsung duk 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 duk. Nah, karena pernah mengalami tsunami, pernah mengalami gempa setiap tahun pada waktu saya kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, terkadang dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikut Tuhan, terkadang yang namanya sakit penyakit, terkadang yang namanya sakit mental, ataupun hati kita yang hari ini belum beres, terkadang itu kita hanya diam,
Terkadang kita hanya menerima, oh ya sudah, kalau Tuhan sudah kasih seperti ini, ya sudah gitu. Terkadang kita sering berkata seperti itu. Kita hanya menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi di dalam kisah pada waktu Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh, mungkin bisa ditampilin judulnya. Pada waktu itu dia hanya orang biasa, dia hanya orang yang kerjaannya minta sedekah ya. Nah, sebelum kita melihat dan mereview kembali untuk pelajaran yang kemarin, kita hari ini belajar bagaimana orang biasa menjadi luar biasa karena Roh Kudus. Ya, di sini PPT-nya agak seperti magic gitu ya, karena ada sesuatu yang luar biasa sebenarnya, ada sesuatu yang fantastik, ada sesuatu yang spektakuler yang Tuhan ingin berikan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, di sini judulnya orang biasa menjadi luar biasa karena Roh Kudus. Di sini tokoh yang perlu kita garis bawahi untuk kita pelajari, untuk kita jadikan teladan yaitu seorang Petrus. Siapa itu Petrus? Nah, Petrus itu dia melakukan banyak hal ketika dia sudah menerima Roh Kudus, ketika dia sudah bertobat dari kehidupan yang lama. Nah, seperti yang kita tahu, background dari latar belakang dari seorang Petrus itu adalah dia hanya orang biasa, tapi dia mendapatkan panggilan dari Tuhan. Ada yang tahu nama Petrus sebelum diubah jadi Petrus? Namanya siapa? Kefas. Nah, itu adalah namanya. Ada yang tahu arti dari nama Petrus? Kalau ada yang tahu, nanti dapat hadiah setelah makan-makan. Hadiahnya makan-makan. Ada yang tahu arti nama Petrus? Batu karang. Jadi Tuhan Yesus memberikan nama Petrus, mengganti namanya menjadi Petrus, itu nggak mungkin nggak ada tujuan. Jadi Tuhan mau menjadikan Petrus ini sebagai teladan untuk gereja yang akan dia pimpin pada waktu itu. Dia memiliki arti nama batu karang. Kalau batu karang itu berarti bisa dibilang itu sebuah fondasi yang kuat. Seperti kita memuji, meninggikan nama Tuhan, kita berkata, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Itu adalah sebuah hal yang menakjubkan kalau misalnya Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Nah, sama halnya pada waktu itu Petrus diberi nama yang artinya adalah batu karang. Tuhan ingin seorang Petrus ini yang dari seorang yang tidak terpelajar, dari seorang yang biasa-biasa saja, Tuhan percayakan satu pelayanan kepada dia untuk menjadi pemimpin ke gereja. Nah, selanjutnya Petrus juga pernah mengalami pada waktu Yesus mencuci kakinya. Yesus mencuci kaki murid-muridnya dan termasuk pada waktu itu Petrus. Petrus juga salah satunya. Nah, lalu Petrus juga pernah mengalami yang namanya berjalan di atas air. Wah, dahsyat ya. Kita aja kalau misalnya lihat orang jalan di atas air mungkin kita kira itu seorang nyirongrong gitu ya. Nah, kalau di pantai selatan sana bilangnya nyirongrong. Nah, tapi kalau ini, kalau masa yang 22.000 tahun yang lalu itu begitu menakutkan melihatnya seorang Petrus berjalan di atas air. Karena apa? Wah, itu dahsyat sekali. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak percaya? Dia mulai tenggelam. Tapi ketika tangan Tuhan menolong, dia naik kembali. Lalu apalagi yang kita perlu ketahui tentang latar belakang Petrus? Mengakui Yesus sebagai Mesias. Dari tafsiran yang saya baca, dia adalah orang pertama yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan dia pernah bertindak gegabah dan memotong telinga hamba imam besar. Pada waktu itu Bapak Ibu pasti pernah tahu ceritanya. Dan ini yang sangat-sangat kita tahu, yaitu seorang Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, itulah yang perlu kita flashback kembali, kita perlu pelajari, kita perlu mengingat bahwa ternyata seorang Petrus yang dipilih Tuhan yang dulunya orang biasa bisa menjadi luar biasa. Karena apa? Roh Kudus menyertai Petrus. Amin. Nah, di sini di poin yang terakhir saya bilang melakukan penginjilan dengan berani setelah kebangkitan Yesus dan naik ke surga.
Nah, jadi pada waktu itu Petrus kembali mendapatkan kekuatan. Ketika apa? Ketika dia melihat Rajaku, Allahku telah bangkit. Allahku telah naik ke atas ke surga. Dan dia memberikan sebuah janji, dia akan menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, di cerita yang sebelumnya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10, di situ diceritakan kemarin dengan Mas Arif, ulasannya itu adalah seorang lumpuh dari lahir harus diusung-usung setiap hari. Betapa merepotkannya dia, karena ketika dia mau mencari uang, ketika dia mau mencari sedekah, harus diusung ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi pada waktu itu di dalam kisah ini dia meminta sedekah di sebuah pintu gerbang indah, ya, pintu gerbang indah. Nah, itu adalah pintu, itu adalah tempat di mana para rasul-rasul itu berkumpul untuk memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Lalu apa yang terjadi kepada seorang yang lumpuh ini? Allah menyembuhkannya melalui Petrus. Karena apa? Petrus sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa lagi yang terjadi? Ketika seorang yang tadinya lumpuh dari lahir loh Bapak Ibu. Ibarat kata kalau misalnya orang cacat dari lahir, mungkin bisa tanyakan kepada ibu dokter, kalau misalnya cacat dari lahir itu sudah dewasa, sudah sekitar 40-an umurnya, apakah mungkin bisa disembuhkan? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah yang terjadi. Orang yang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan dari Tuhan dan dia mulai berjalan dan dia mulai melompat. Nah, ini adalah sebuah respon yang sangat baik. Respon yang sangat cepat, di situ saya tuliskan quick respon. Dia memiliki respon yang cepat ketika Tuhan sudah memberikan kesembuhan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kadang kita mengalami kesembuhan, kadang kita mengalami yang namanya mujizat. Tapi apa respon kita? Ya, sering sekali Bapak Gembala mengingatkan kita ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan. Ayo beri dirimu untuk melayani Tuhan. Ketika kita sudah ditolong oleh Tuhan, ayo rajin ibadah, baca firman Tuhan. Sering kan Bapak Gembala bilang seperti itu? Itu supaya apa? Kita ingat, kita itu punya Yesus itu sebagai monumen di dalam kehidupan kita. Kita jadikan itu monumen supaya apa? Setiap hari kita ingat, aku sudah ditolong oleh Tuhan. Aku sudah ditolong oleh Tuhan. Nah, apakah respon kita sama seperti respon yang diberikan oleh seorang yang lumpuh dari lahir ini? Ketika dia sudah mendapatkan kesembuhan, dia langsung berlari, dia langsung melompat menuju ke gerbang indah. Dia masuk. Dia mau masuk ke dalam bait Allah untuk memuji Allah. Nah, di sini kita akan melihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Dengan tujuan yaitu dulunya menyangkal, sekarang menerima kekuatan dan kuasa untuk menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ya, jadi tujuan firman kita pada malam hari ini kita belajar yang dulunya kita menyangkal, sekarang kita menerima kekuatan dan kita menerima kuasa. Untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Eksposisi kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-26. Nah, hal yang pertama yang perlu kita tahu, poin yang pertama yaitu Petrus pada waktu itu menarik perhatian orang-orang yang melihat pada waktu itu. Nah, seseorang yang biasa saja, seseorang yang tidak berpendidikan, seseorang yang tidak memiliki titel apapun, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13, di sini dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Jadi kita, sekalipun kita mungkin merasa, aku gak mungkin bisa melayani Kak, aku gak mungkin bisa naik mimbar Kak, aku gak mungkin bisa pelayanan kolektan, aku gak mungkin bisa multimedia Kak. Kenapa? Kenapa kamu berkata kamu gak bisa? Karena kita membatasi
diri kita sendiri. Tetapi Petrus ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hidupnya, dia berani menarik perhatian semua orang yang melihat dia untuk melakukan sebuah mujizat melalui tangan Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menjadikan Tuhan yang terutama, ketika kita menaruh Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, Roh Kudus itu menuntun hati kita, menuntun kehidupan kita setiap hari, kita bisa loh jadi orang yang menarik perhatian. Bukan cari-cari perhatian, tapi menarik perhatian. Dengan apa? Dengan tingkah laku kita. Wah, dia baik. Setiap kali dia ke gereja, dia menyapa kita, mau kenal nggak kenal, mau hatinya lagi senang atau nggak senang, dia tetap menyapa. Itu adalah sebuah tindakan yang menarik perhatian. Karena apa? Dia penuh dengan Roh Kudus. Percaya nggak percaya, seseorang yang penuh dengan Roh Kudus itu ada sebuah karisma yang bisa kita lihat secara kasat mata. Percayalah, kalau kita hidup di dalam Roh Kudus, yang namanya Roh Kudus berarti kudus, ya. Sekalipun seperti yang saya sharekan kemarin, sekalipun Roh Kudus itu mungkin meninggalkan kita karena kita nggak kudus, tapi Tuhan nggak akan meninggalkan kita. Mungkin Roh Kudus itu meninggalkan kita sebentar supaya apa? Supaya kita membenahi hidup kita. Nah, ketika Petrus menarik perhatian orang-orang yang ada di Serambi Salomo pada waktu itu, tetapi ada satu hal yang menarik. Apa itu? Fokus utama dari Petrus itu adalah Tuhan Yesus. Sekalipun orang melihat Petrus hebat, ya, Petrus menyembuhkan, Petrus membuat 3.000 jiwa menjadi bertobat, nambah lagi nanti menjadi 5.000 orang untuk bertobat. Petrus hebat ya, menyembuhkan. Tapi yang di sini yang kita lihat sebenarnya bukan Petrus, tapi Tuhan. Tapi karena Roh Kudus itulah yang diam di dalam Petrus, memberikan sebuah kuasa dan kekuatan dan keberanian kepada Petrus untuk dia melakukan sebuah mujizat. Jadi orang yang menerima kesembuhan ini menerima anugerah kesembuhan karena Roh Kudus. Jadi semisal kita menemui Bapak Ibu seorang pendeta yang mungkin saya pernah didoakan oleh Bapak pendeta ini langsung sembuh, langsung bisa berjalan, langsung bisa lukanya langsung tertutup atau luka hatiku langsung tertutup. Itu sebenarnya bukan pendetanya, tapi Tuhan kita yang dahsyat yang melakukannya. Karena ada Roh Kudus itu diam di dalam hamba Tuhan, ada Roh Kudus itu menolong kehidupan hamba-hambanya, itulah yang membuat kita menjadi menerima karunia kesembuhan. Nah, di dalam ayatnya yang ke-11 dan ayat yang ke-12 di situ saya bacakan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus, orang itu adalah dia yang mendapatkan kesembuhan tadi, seorang yang lumpuh, jadi dia masih mengikuti Yohanes dan Petrus. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Lalu ayat yang ke-12, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Nah, ini yang perlu kita tahu. Sekalipun kita melihat mungkin Bapak Gembala bisa membuat kita menjadi sembuh, atau mungkin gembala-gembala yang lain atau pendeta-pendeta lain yang bisa membuat Anda semua menjadi sembuh, itu bukan karena kami, itu bukan karena pendeta, tapi kuasa dari Tuhan. Mujizat itu adalah kuasa dari Tuhan. Amin. Jadi di sini dia berani mengatakan, "Kenapa sih kamu melihat kami? Kenapa kamu menatap kami menjadi seperti sinis ya?" Mungkin kalau di kehidupan sekarang itu, kenapa kamu lihat aku seperti orang yang sinis, kayak nggak suka gitu. Apakah kamu merasa yang membuat mujizat ini kami? Enggak, itu dilakukan oleh Tuhan. Karena apa? Kuasa dan kesalehan.
Nah, pertanyaan lagi. Untuk yang namanya kesalehan itu sangat susah untuk dicapai. Terutama bagi setiap kita yang hidup di zaman yang sekarang ini. Kesalehan itu penuh tuntutan, betul? Yang namanya saleh itu penuh banyak tuntutan. Kita harus rajin ibadah, kita harus berdoa setiap hari, kita harus menguduskan diri kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Saleh itu sangat susah. Seperti Ayub aja yang udah saleh masih bisa hidupnya digocoh oleh iblis. Melalui apa? Mungkin dia sakit, dia pada waktu mengalami yang namanya kehilangan ternak. Bukan hal yang kecil yang dialami Ayub, tapi hal yang mungkin kalau kita di zaman sekarang, kambing kita aja kalau hilang mungkin kita udah nangis, bingung. Atau mungkin kita udah kehilangan duit, atau kita kehilangan anak, atau kita kehilangan orang tua. Itu sangat susah untuk diterima. Tapi karena sebuah kesalehan, Ayub dia masih tetap kuat. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kesalehan itu sudah ada di dalam hidup kita sehingga kita punya kuasa dari Tuhan untuk melakukan perkara yang hebat? Nah, aplikasi firman yang perlu kita lakukan yaitu adalah jangan fokus kepada pelayanan atau mujizat yang kita dapat hari ini. Tapi apa? Arahkan hatimu kepada Yesus. Ada orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, entah itu dia pernah mati suri, entah dia mungkin cacat dari lahir, yang hari ini sudah disembuhkan oleh Tuhan, lupa apa? Lupa datang kepada Tuhan. Kalah dengan orang yang lumpuh tadi. Orang lumpuh tadi yang sekitar umur 40-an yang sudah dibilang sudah cukup tua, ketika dia menerima kesembuhan dari Tuhan, dia langsung datang ke bait Allah. Dia langsung memuji Tuhan. Dia langsung mau mengikuti Petrus dan Yohanes untuk ikut di serambinya Salomo untuk memuji Tuhan. Nah, apa respon kita supaya kita menjadi orang yang luar biasa karena Roh Kudus? Respon kita adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin orang melihat kita seperti tadi, kenapa ya mereka lihat kami ya? Apa yang salah dari kami ya? Kami kan hanya melakukan bagian kami hanya berdoa untuk sesama jemaat, mungkin kami hanya membesuk sesama jemaat yang membutuhkan, mungkin kami hanya melakukan pelayanan-pelayanan kecil, tapi kenapa mereka melihat kami seperti itu? Seperti orang yang melakukan sebuah kesalahan yang besar. Nah, jadi saya harap Bapak Ibu yang ada di tempat ini jangan menjadi orang yang melihat-lihat, heran dengan perbuatan Tuhan, tapi jangan melihat titik-titik yang harusnya kita memuliakan nama Tuhan, harusnya kita memuji Tuhan karena perbuatannya yang ajaib, tapi ini enggak. Jadi kita harus jadi orang yang menarik perhatian sama dengan Petrus. Dengan hal apa? Kita menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Tapi fokus utama kita tetap Yesus. Ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu ketika Petrus dia menjadi sebuah perhatian kepada orang-orang yang ada di serambi Salomo pada waktu itu. Selain itu dia memiliki keberanian untuk apa? Berkata benar. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 Bapak Ibu bisa perhatikan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Di ayat yang ke-15 berkata, demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, pada waktu itu banyak sekali umat yang mau menyerahkan Yesus ketika dia disalib. Banyak orang yang mau menyalah-nyalahkan Yesus ketika Yesus disalib. Pada kematiannya, pada waktu itu udah mati di kayu salib, tapi tetap disalahkan. Wah, berat sekali yang ditanggung oleh Tuhan kita. Tetapi apa? Allah itu membangkitkan Yesus yang menjadikan Yesus itu sebagai apa? Pemimpin kepada hidup.
Inilah hal yang luar biasa yang perlu kita teladani dari Petrus. Petrus itu mau menjadikan Yesus, mau menjadikan Allah, mau menjadikan Roh Kudus itu sebagai pemimpin kepada hidup. Nah, kita walaupun kita semua orang-orang yang tidak luput dari dosa, tetapi apa? Kasih Tuhan itu mengampuni dan menyelamatkan kita. Itu yang perlu kita ingat. Terkadang ada orang yang begitu rendah diri berkata seperti ini, Bapak Ibu. Aku nggak bisa ke gereja, aku berdosa, dosaku berat banget, dosaku banyak banget, numpuk. Nggak maulah ke gereja, malu sama Tuhan apa malu sama orang. Nah, ini yang perlu kita tahu. Ada orang yang berdosa tapi nggak mau datang ke gereja, karena apa? Malu. Harusnya kalau kita merasa berdosa, kita datang kepada Tuhan supaya apa? Kita diampuni, kita dibersihkan, kita diselamatkan. Itu adalah hal yang perlu kita tahu. Kita harus menjadi orang yang berani berkata benar. Karena apa? Kita harus berani mengeluarkan kata-kata yang ini loh yang benar, ini loh yang tepat, kepada rekan-rekan kita, kepada mungkin sahabat kita, atau mungkin kepada keluarga kita. Kita harus berani berkata benar. Yesus itu adalah pemilik kehidupan kita. Yesus adalah pemimpin di dalam kehidupan kita. Mau mengambil bagian ini? Amin. Mau menjadi sama seperti Petrus yang berani berkata benar dan menarik perhatian. Karena apa? Karena kita penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ya, dan hal selanjutnya yang perlu kita teladani dari Petrus, yaitu Petrus berani meyakinkan orang lain. Ya, seperti tadi ya, kesaksian Ibu Nani ya, sangat diberkati itu. Karena apa? Ketika dia mau menceritakan apa yang ada di dalam hatinya yang tidak enak itu harus keluar, itu susah apa gampang? Apalagi kesaksiannya di depan sini, apalagi ditonton sama orang di YouTube. Wah, luar biasa. Hal yang menyakiti hatinya, tetapi dia mau bersaksi. Dia mau mengatakan hal yang benar. Supaya apa? Supaya hidupnya semakin dipulihkan. Bu Nani berkata, kemarin sudah didoakan, rasanya plong. Ya. Jadi ketika ada sebuah hal yang mengganjal di dalam hati kita, ketika kita mengutarakannya, ketika kita mengeluarkan hal yang tidak baik itu di dalam mulut kita, itu adalah baik adanya. Supaya apa? Iblis mendengar, wah kok dia malah mengeluarkan isi hatinya sih, harusnya dipendam sampai sakit gitu ya. Harusnya seperti itu. Nah, itu keinginan iblis. Tapi keinginan Tuhan, keinginan Roh Kudus supaya Ibu Nani semakin bersih, dia harus mengeluarkannya. Amin. Nah, di sini selain Petrus dia berani untuk berkata benar, dia meyakinkan orang lain melalui ceritanya. Nah, kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16, mungkin bisa ditampilkan. Ayat yang ke-16 berkata, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semuanya. Nah, ketika orang melihat Petrus menyembuhkan orang lumpuh ini, itu bukan karena Petrus tadi, tapi karena apa? Karena kepercayaan dari orang yang menerima kesembuhan itu. Amin. Nah, di sini Petrus berkhotbah, dia mau mengatakan kepada semua orang yang melihat tadi, semua orang yang termangu-mangu, semua orang yang terheran dengan perbuatannya, dia mau mengatakan, ini loh yang harus kamu lihat, bukan karena kami, tapi karena kepercayaan orang itu, itulah yang membuat dia menjadi sembuh. Amin. Jadi bukan karena kekuatannya Petrus, jadi bukan karena hebatnya Petrus, tapi karena Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu memimpin kehidupan Petrus. Berkali-kali saya bilang bahwa Petrus seorang yang penuh dengan Roh Kudus, apalagi ketika dia mengalami Tuhan melalui
api yang pada waktu itu dicurahkan kepada murid-murid, mulailah di situ keberanian Petrus untuk menyampaikan kebaikan Tuhan, dan dia menggebu-gebu sekali. Dia ingin semua orang pada waktu itu yang melihat ingin langsung gitu ya menerima Yesus. Tapi inilah sebuah batu loncatan untuk dia, supaya apa? Supaya dia bisa melihat karya Tuhan. Kalau misalnya pada waktu itu 3.000 jiwa itu langsung begitu saja menerima Tuhan, wah saking gampangnya. Tapi ini ada sebuah batu yang harus dilompati, karena apa? Ada lagi jiwa yang tidak percaya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, atau mungkin besok Bapak Gembala akan membahas tentang hal ini, di mana Petrus dan Yohanes akan diperhadapkan kepada mahkamah agama. Jadi pada waktu itu nanti mereka akan ditangkap karena memberitakan Injil. Nah, selain Petrus meyakinkan orang lain, dia ingin kita pun menerima hal yang sama. Kesembuhan orang lumpuh terjadi karena iman dalam nama Yesus. Seperti yang diceritakan Mas Arief kemarin, orang lumpuh ini menerima kesembuhan hanya dengan Petrus mengatakan demi nama Tuhan Yesus. Makanya kenapa kita kalau berdoa selalu ditutup dalam nama Tuhan Yesus. Karena hanya nama itu yang punya kuasa. Karena hanya nama itu yang memiliki kuasa yang dahsyat. Amin. Ketika kita sakit, ketika kita mengalami hal yang gak enak dalam hidup kita, kita berdoa, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni kesalahanku. Tuhan tolong aku dalam nama Yesus. Bisa terjadi langsung gak? Bisa. Tergantung kepercayaan dan iman kita. Nah, kenapa banyak orang Kristen saat ini mungkin merasa aku seperti tidak ditolong Tuhan, ya? Kita sering, saya pun pernah mengalami. Aduh, pertolongan Tuhan itu sangat lama. Harusnya bisa seketika itu bisa, Bapak Ibu. Tapi apa? Iman kita tuh kurang percaya, kurang jos gitu ya. Iman kita tuh kayak masih setengah-setengah. Bapak Ibu ingat, ini kesaksian saya sedikit. Bapak Ibu ingat waktu kita mengalami COVID, ya, ada beberapa jemaat yang hadir di sini untuk kita berdoa. Ingat siapa aja ya waktu itu? Mungkin ada Bu Puji, ada Bu Ida dan yang lain-lain. Nah, pada waktu masa COVID waktu itu serasa tuh tidak ada masa depan. Itu yang membuat hati saya bergejolak. Serasa, wah ini habis ini udahlah matilah kita semua kena virus ini. Dalam pikiran saya seperti itu Bapak Ibu. Udah jauh dari orang tua, hidup di Pulau Jawa. Nanti kalau mati mayatnya naik pesawat, waduh repot. Itu iblis yang menggoncang pikiran saya ya. Nah tapi pada waktu itu ketika hari pertama, hari kedua, minggu ketiga, minggu keempat kami mengikuti doa secara pribadi di sini karena tidak ada ibadah online pada waktu itu, belum ibadah online. Kita hanya mengikuti secara ya udah kita membuat ibadah sendiri gitu ya, diam-diam. Tapi di situ tangisan di dalam doa ketika kita merasa pasrah, kita merasa tidak ada harapan, itu sangat dahsyat. Itu pengalaman yang saya alami. Itu pengalaman yang benar-benar membuat saya kuat sampai hari ini. Karena apa? Di dalam titik yang mungkin saya merasa aku kehilangan kekuatan, tapi Roh Kudus itulah yang menguatkan saya. Amin. Nah, kita juga Bapak Ibu, ketika kita di dalam sebuah masalah yang berat, kita jadikan Roh Kudus itu yang memimpin kita. Karena apa? Sosok Tuhan, sosok Allah yang kudus itu nggak bisa terus-menerus ada di samping kita. Mungkin ada orang yang bisa melihat secara langsung, secara visual. Ini Tuhan Yesus lagi di sampingku nih. Atau Tuhan Yesus tadi barusan ikut sama aku naik mobil gitu ya. Nggak bisa kita melihat yang seperti itu. Itulah makanya Tuhan memberikan seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Supaya rohnya yang kudus itulah yang menyertai kita dan meyakinkan orang lain bahwa yang membuat mujizat itu adalah Yesus. Apapun kondisi hidup kita, Yesus sanggup memulihkannya.
Sama halnya kita belajar dari kehidupan Petrus. Dia orang yang gak terpelajar. Siapa sih Petrus itu? Hanya penjala ikan. Siapa sih kita? Kita hanya mungkin penjual puding, kita mungkin hanya penjual nasi goreng. Tapi kita luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kita luar biasa. Ingat itu, kita luar biasa. Dari makhluk yang lainnya yang Tuhan ciptakan, kita yang paling sempurna. Sempurna kita atau malaikat? Sempurna kita atau malaikat? Kita manusia. Maka dari itu jangan sia-siakan hidupmu dengan hal-hal yang membuat engkau kecewa. Jangan sia-siakan hatimu untuk hal-hal yang udahlah, itu bukan masalah kita. Masalah kita itu sekarang gimana caranya supaya engkau bisa masuk kerajaan Tuhan. Amin. Itu yang menjadi masalah kita hari ini. Kita kejar terus. Dan selanjutnya, selain Petrus dia berani meyakinkan orang lain bahwa kita tuh butuh iman. Yang selanjutnya berani mengingatkan dan menegur. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kasih garis bawah yang tulisan, "Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena apa? Ketidaktahuan kita." Nah, banyak orang yang ketika melihat hal-hal yang heran, banyak orang-orang yang menyalah-nyalahkan mungkin orang yang membuat mujizat, orang yang membuatkan kesembuhan, atau Tuhan memilih kita untuk menyembuhkan orang lain. Itu banyak orang yang berkata, mengapa dia menyalahkanku? Itu karena apa? Ketidaktahuan mereka tentang Kristus. Di situ ditulis sama seperti semua pemimpin kamu. Di sini mungkin bisa ditujukan juga kepada pendeta, mungkin ditujukan juga kepada jemaat, mungkin ditujukan juga kepada hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki pengetahuan yang sama seperti apa yang Petrus lakukan pada waktu itu. Lalu di ayat yang selanjutnya, tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagi kita sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ini mengingat lagi firman yang kemarin yang saya sharekan kepada kita waktu bagaimana cara mendapatkan Roh Kudus. Di sini Petrus mengingatkan dan menegur mereka, sadarlah dan bertobatlah. Wah, ini keberanian yang sangat luar biasa. Karena apa? Enggak semua orang tuh berani menegur kesalahan. Pada waktu itu ada seorang jemaat di tempat ini yang mungkin pada waktu itu mengalami undur rohani, sekaligus mengalami bisa dibilang masalah, tapi melalui media sosial. Mungkin Bapak Ibu tahu lah. Nah, kita lihat orang ini tuh udah cacat gitu ya, dilihat secara visual, secara mata itu kok kayak gini ya dia. Pasti Bapak Ibu tahu. Tapi pada waktu itu ketika kami mengikuti ibadah di Ngajirjo, kami tetap mau merangkul orang ini. Saya mengingatkan kepada Mas Arief, kepada mungkin waktu itu ada Kak Rosa atau belum, beberapa orang, saya mengingatkan mereka, sekalipun orang itu berdosa, sekalipun dia cacat secara fisik, jangan tinggalkan dia. Mungkin saya nggak bisa menegur secara kasar, mungkin saya nggak bisa menegur secara langsung, tapi saya menegur orang-orang sekitarnya. Supaya apa? Kita masih bisa tetap merangkul orang ini, kita masih bisa tetap menerima orang yang berdosa ini. Amin.
Kalau misalnya pada waktu itu Petrus tidak peduli kepada orang yang sudah cacat dari lahir, bayangin Bapak Ibu, di situ di depan gerbang indah itu adalah orang-orang yang mau masuk ke dalam bait Allah. Bayangin selama 40 tahun dia menjadi seorang pengemis, tidak ada satupun orang yang peduli kepada dia. Kalau misal pun ada yang peduli pada waktu itu, mungkin di umur 20 dia udah bisa sembuh. Mungkin di umur 25 dia udah dapat kesembuhan. Tapi pada waktu itu apa yang terjadi? Roh Kudus itu mendatangi Petrus. Roh Kudus itu menyuruh Petrus, coba lihat, dia membutuhkan pertolongan. Hasilnya Roh Kudus itu menyertai Petrus untuk memberikan kesembuhan kepada orang ini. Nah, sama halnya dengan kita. Ketika kita melihat saudara kita sudah mengalami cacat rohani, sudah mengalami cacat tubuh, ataupun tidak kudus di hadapan Tuhan, apa sikap yang kita ambil? Kadang kita menjauh dari orang itu. Betul? Kadang kita ngerasa, udahlah itu jadi tanggungan dosa dia sendiri. Udahlah itu, ya udah dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Terkadang kita jadi orang Kristen seperti itu, nggak peduli, nggak berani mengingatkan, nggak berani menegur. Padahal Tuhan Yesus ketika dia mengingatkan bangsa Israel, pada waktu itu selalu diingatkan, selalu ditegur. Kalau orang mama mau berkata itu ya, sampai berbusa mulutku ngomongin dia, sampai berbusa mulutku mengingatkannya. Enggak juga berubah. Kayak gitu. Jadi kayak Petrus ini mengingatkan orang yang melihat, sadar, ayo sadar, bertobat. Kerajaan Tuhan tuh sudah dekat. Dia berani dengan lantang mengingatkan dan menegur. Karena apa? Ketika kita mendapatkan pertobatan, dosa kita tuh sudah dihapus. Kalau misalnya dosa sudah dihapus, berarti jangan berbuat lagi. Jangan kita bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi. Itu namanya Kristen tomat. Kristen yang bertobat tuh kumat, tobat, kumat gitu ya. Tomat, jangan kita jadi Kristen tomat yang bertobat, kumat gitu ya. Nah, pertobatan itu akan membuat kita mendapatkan kelegaan. Karena apa? Kita tahu bahwa sosok Kristuslah yang membuat kita menjadi selamat dan membuat kita menjadi berpengharapan karena Kristus datang melalui sosok Roh Kudus. Apa yang bisa kita aplikasikan? Pertobatan akan membuka jalan untuk kita mengalami kasih dan pemulihan Tuhan. Di sini yang harus kita ingat. Ketika Petrus juga menjadi orang yang luar biasa di dalam melayani Tuhan, di dalam melanjutkan misi dari Tuhan, dia berani menegur dan mengingatkan. Saya mengajak kita semuanya, ayo sama-sama gunakan hidup kita yang mungkin belum sempurna, lakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat rekan kita mungkin ada sebuah kesalahan, jangan tegur di orang rame. Woi kamu pembuat dosa, woi kamu ini bertobatlah kamu gitu. Jangan, ajaklah dia ngomong, ajaklah dia untuk sharing. Atau mungkin ketika kita ngajak dia ngobrol, dia bisa menangis Bapak Ibu. Pernah saya mendekati seorang anak muda yang waktu itu saya belum tahu masalahnya apa. Tapi ketika saya dekati, belum saya ngomong apa-apa, dia udah nangis. Lah bingung, ini ada apa ini? Ternyata dia mau bercerita. Nah, ini yang harus kita lakukan. Buatlah sesama kita sesama jemaat yang ketika membutuhkan pertolongan, yang ketika membutuhkan follow up dari setiap kita yang hadir pada malam hari ini, jadikan temanmu itu untuk bisa sharing satu dengan yang lain. Amin. Yang berani mengingatkan, yang berani menegur. Jangan tegurannya itu menyakiti hati. Jangan tegurannya itu yang membuat rekan-rekan kita menjadi nggak mau aku lagi gereja ya. Udahlah, aku nggak mau pelayanan lagi. Udah Kak Novi, aku jangan dipasang. Mumet ini yang bikin jadwal ini. Ya, ada yang seperti itu. Tapi saya yakin mulai hari ini, mulai besok tidak ada lagi yang seperti itu. Jangan kaitkan hubungan hatimu secara pribadi dengan pelayanan. Ingat, pelayanan itu adalah sebuah anugerah. Amin. Nah, lalu apalagi yang terakhir?
kita menerima hal yang luar biasa, yaitu janji keselamatan. Di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26 saya akan bacakan. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi kalau kita nggak mau dengar-dengaran yang sudah Tuhan kirimkan untuk menegur kita, yang untuk mengingatkan kita, hati-hati. Di sini dikatakan dibasmi, jangan mau dibasmi ya. Nah, ayat yang keempat, 24. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi apa? Nubuat itu. Halo anak-anak muda, teruna-teruna, ada waktunya sekarang kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus menerima karunia dari Tuhan. Salah satunya apa itu? Karunia bernubuat. Dan selanjutnya dikatakan, dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Inilah janji Tuhan. Ini janji Tuhan yang harus kita terima. Coba bersama-sama kita katakan, aku menerima janji Tuhan. 1, 2, 3. Aku diberkati Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan. Amin. Luar biasa. Ya. Lalu kita melihat lagi di ayat yang ke-26. Dan bagi kamulah, nah di sini digaris bawahi ya. Dan bagi kamulah pertama-tama, ya. Jadi bukan kita tuh bukan jadi orang yang kedua, tapi yang pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya apa? Memberkati kita dengan pemimpin kita masing-masing, dan supaya apa? Kita kembali dari segala kejahatan kita nggak jadi orang yang berdosa lagi. Amin. Mau menerima janji Tuhan? Mau menerima janji Tuhan? Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta pada malam hari ini supaya hidup kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi hidup kita menjadi luar biasa karena Roh Kudus menyertai kehidupan kita. Kita mau menerima kemenangan dari Tuhan, biar kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan. Kita mau angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan, ini hamba-Mu. Kami tahu kami tidak sesempurna hidup orang lain. Kami mungkin belum sempurna di dalam memuji Engkau. Mungkin kami belum sempurna di dalam melayani Engkau. Mungkin kami belum sempurna melayani sesama kami, Tuhan. Tapi melalui Petrus hari ini kami belajar bahwa kami harus menjadi orang yang berani menegur, berani menyaksikan kebaikan-Mu, berani meyakinkan orang lain bahwa hanya satu-satunya Yesus yang mampu membuat mujizat di dalam kehidupan kami. Sekalipun pada waktu itu Petrus hanya orang biasa, tapi dia menjadi luar biasa karena penyertaan Roh Kudus. Dan kami mau jadi seperti itu, Tuhan. Bukan untuk kesombongan kami, tapi itulah yang membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Hanya itu satu-satunya cara agar kami bersekutu bersama dengan Engkau, agar kami melihat kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih
hanya Kaulah segalanya. Nyatakan dengan keyakinan hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kami akan menerima kemenangan dari-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku. Yesus, Hanya Kaulah segalanya dalam hidup kami hanya Tuhan. Kaulah segalanya. Nyatakan dengan keyakinan hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Biar hati kami, iman kami semakin yakin di dalam Engkau Tuhan. Karena ada kuasa yang tak terbatas meliputi kehidupan kami Yesus. Kau nyata di tempat ini Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Mari pada hari ini arahkan hatimu terus kepada Tuhan. Buka hatimu biar roh yang kudus itu masuk di dalam hatimu. Masuk di dalam jiwamu yang akan mengubahkan karaktermu, yang akan mengubahkan hidupmu, yang dulunya takut untuk menginjili orang, yang dulunya takut untuk mengabarkan kabar baik tentang Tuhan. Hari ini kita berkata kita kuat di dalam Tuhan. Aku berani karena Roh Kudus menyertai kami Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang biasa saja Tuhan. Di dalam melayani Engkau, kami juga mau menjadi orang yang luar biasa. Sekalipun itu hanya pelayanan kolektan, sekalipun itu hanya menyambut jemaat Tuhan, atau sekalipun kami hanya memberikan sedikit yang dari kami punyai untuk Engkau Tuhan, kami beri untuk gereja-Mu Tuhan. Mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan, tapi itulah sebuah keberanian yang kami berikan untuk kami mengikut Engkau semakin dan lebih lagi Engkau lihat Tuhan. Mungkin pelayanan kami di depan orang tidak berharga. Mungkin apa yang kebaikan yang kami beri hari ini untuk sesama jemaat tidak terlihat. Tapi hari ini kami mau berkata, kekuatan itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kekudusan itu hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang apa-apa, tapi karena ada Roh Kudus, hari ini kami berkata kami menjadi orang yang luar biasa. Karena Roh Kudus menyertai hidup kami. Amin. Tuhan. Karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita mau berkata, segenap hati kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Sungguh besar
besar Kau Yesus. Mari ungkapkan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang besar. Kau besar, Nyatakan Kau besar. Kau besar, Kau besar. Katakan sekali lagi segenap hati, segenap hatiku memujimu. Katakan jiwamu mau menyembah Tuhan. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku Yesus, kami buka hati kami. Kau besar, Kau besar, Kau besar Tuhan. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di tempat Kau ini nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan Yes, terjadi nyatakan dengan di bibirmu sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima pujian kami Tuhan. Terima pujian kami Yesus. Terima sembah kami Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kami nyatakan Engkau besar di dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau besar di dalam hidup kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Haleluya. Ya lala ya lala ya lala ya sakar ya lala. Arahkan hatimu kepada Yesus. Kita kala ya sakar lama ya lala. Hilala ya sakar lama ya takar lama. Hidayah ya sakar lama ya lama ya. Pujian kami naik ke surga Tuhan. Pujian kami naik ke surga. Api-Mu membakar jiwa kami. Api-Mu membakar hati kami. Kurala ya syakara la 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 ya syakara la la ya la la la. Ira pa 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 ya syakara la la ya la 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 ya se. Ira la la ya syara la la. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami masih mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami masih mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami masih mau menikmati hadirat-Mu itu Tuhan. Hadirat-Mu yang indah, hadirat-Mu yang kudus, hadirat-Mu yang kudus itu ada hari ini dalam hidup kami. Setiap hari kami mau mengalami Engkau Tuhan.
setiap hari kami terus mau mengalami Engkau Yesus. Mari sentuh hati kami Tuhan, sentuh hati kami Roh Kudus, jamah kami ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus untuk mengubah hidup kami. Penuhi kami Tuhan, hati kami merindukan sungai-Mu. Hati kami merindukan sungai-Mu yang membuat kami damai di dalam Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan rumput hijau dari Engkau Tuhan. Jiwa kami merindukan jalan-Mu Yesus. Hiralamaya syakaralamaya ralamaya sikiralamaya so. Hiralamaya ralamaya syakaralamaya. Mari ubah hati kami Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mampu mengubah hati kami hanya Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami masih mau mengalami Engkau malam hari ini Tuhan, untuk menjadikan kami kuat di dalam Engkau Yesus. Kinata karalaya sekeramata karalabaya si. Hirata kaya raya sekeralabaya seralabate kenaya ramo. Hirata keralaya sekeralabaya sokorala karalaya sikiralamo. Kirata karaya sekeralabaya sokoralaya se. Hari ini kami masih mau mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Di tempat kami masing-masing kami mau penuh di dalam Engkau Yesus. Kami mau mengalami urapan dari Engkau Tuhan. Haleluya. Keratakan ya syakaralamo. Haleluya. Kuratakan ya syakaralamo ya se. Pintumu terbuka bagi kami. Keralaya syakaralama ya so. Kiralaya syakaralama ya ralama ya ralama ya ralaya she. Haleluya. Haleluya. Oh, sebab namamu besar, sebab namamu besar, sebab namamu besar. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Oh, kami memuji kebesaran. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita muliakan Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Saya serahkan kepada Mas Sarif. Ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami boleh menjadi orang-orang yang dahsyat. Orang-orang yang bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, namun kami mau jadi orang yang luar biasa bagi keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami ya Bapa. Biarlah hati kami, mulut kami terus memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan saat malam hari ini, oleh karena semua anugerah-Mu, oleh semua karena kekuatan yang dari Tuhan, kami ada boleh di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memasuki hari yang ke-8. Tuhan, biarlah Tuhan semakin hari Tuhan memberikan kami kekuatan. Bahkan Tuhan, jangan sampai Tuhan kami melewatkan sampai pekan Pentakosta hari yang ke-10, sampai puncak Pentakosta. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan. Tuhan cover, proteksi tubuh, jiwa dan roh kami di dalam kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan akan suara kebenaran firman-Mu. Terus Engkau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Pakai semakin heran lagi Tuhan. Tanamkan setiap pewahyuan akan dari Tuhan, untuk terus Tuhan memberitakan suara kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau juga memberkati setiap kami, memberikan kami pengertian, pemahaman akan setiap rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami juga berdoa, sebentar kami akan menerima berkat jasmani yang Tuhan sudah sediakan. Biarlah Tuhan terus memberkati orang-orang Tuhan, jemaat-jemaat yang sudah berlelah-lelah menyediakan segala sesuatunya. Engkau berikan berlipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hantar setiap kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan Tuhan memberkati jam istirahat kami, memberikan jam istirahat yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa juga, terima kasih. Sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami untuk kami boleh menerima anugerah-Mu ya Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai Maranatha, datang yang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Bagi setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.